Saat itulah Dede pucat pasi sampai melotot melihat Pajar yang tiba-tiba bangun menggeram, berteriak penuh amarah seperti yang sedang kerasukan. Dan sebenarnya si Pajar itu mati jadi tumbal keserakahan, ambisi dari bapaknya sendiri. Menjadi tumbal ilmu kadugalan dari usia yang masih belia, belum cukup umur, sudah dijejali oleh hodam-hodam bangsa jin, oleh ilmu-ilmu kanuragan, yang akibatnya di usia yang belum akil balik, di usia yang belum matang, itu membahayakan tubuh, mengalahkan ruh sendiri, menguasai kesadaran sendiri, yang akhirnya mati. Yang ternyata menurut Kang Dede, di mimpi itu almarhum kakeknya mengatakan kalau sebenarnya Pajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini sebuah kisah nyata tentang tumbal, tapi bukan tumbal pesugihan atau tumbal para pemuja setan yang menjalin kontrak untuk mendapatkan harta kekayaan. Tapi kisah kali ini adalah tentang tumbal seseorang yang tanpa dia sadari, perbuatan yang didasari ambisi, keserakahan, menginginkan anak keturunannya memiliki ilmu kesaktian, berakibat membuat anak bungsunya meninggal dengan cara yang begitu mengenaskan. Kisah ini dibagikan oleh Baraya KMS Kang Dede Aditya, yang tentunya nama Kang Dede Aditya buat Baraya semua tak terlalu asing, karena beliau ini sudah beberapa kali membagikan kisah perjalanan hidupnya. Dari mulai cerita tentang dua sepupunya yang merupakan seorang jawara, yang kakak sepupu paling tua meninggal terkena kiriman teluh dari Jampang, Sukabumi. Lalu disambung yang kedua cerita tentang tumbal pengasihan Batara Gingga. Dan yang terakhir cerita tentang Kampung Siluman. Kampung Siluman Harimau Sancang, sebuah kampung yang masih menjaga adat tradisi leluhurnya begitu kuat, yang dimana sebagian besar para penghuni kampung itu menjalin hubungan dengan harimau sancang yang merupakan penjelmaan dari para prajuritnya Eyang Prabu Siliwangi yang ikut moksa bersamaan dengan Prabu Siliwangi di masa lalu saat dikejar-kejar oleh Prabu Kian Santang berdasarkan cerita dan kepercayaan yang hingga saat ini masih terjaga. Waktu itu Kang Dede Aditya mengantar Tony sahabatnya yang tinggal di daerah Citelu, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, yang ternyata Tony beserta keluarganya, Mang Kustaja dan Biati, serta adik Tony yang bernama Pajar. Itu mereka semua aslinya adalah penduduk dari daerah Garut Selatan,
dari desa Pantai Cijeruk yang masuk ke daerah Kecamatan Cibalong, yang dimana disitulah keberadaan hutan sancang yang begitu sakral berada. Ceritanya, waktu itu Kang Dede dan Tony pulang dari Cimaung. Beberapa hari pasca kepulangan Dede dan Tony, Dede di sela-sela membantu pekerjaan bapaknya. Setiap kali sore hari atau terkadang di malam hari, Dede mengisi waktu luang sering datang berkunjung ke rumah Tony, sahabatnya. Waktu itu, menurut cerita dari Kang Dede, bapak dari Tony, sahabatnya ini, merupakan seorang jawara juga di daerah Citelu, di mana sudah banyak keanehan dan kesaktian dari Mang Kustaja yang disaksikan oleh warga yang tinggal di desa itu. Waktu itu, Kang Dede datang ke rumah Tony di malam hari. Layaknya sebagai seorang sahabat yang memang sering saling mengunjungi satu sama lain. Niat Kang Dede datang silaturahmi ke sana, sekaligus mengisi waktu luang, karena memang pada waktu itu Kang Dede dan Tony ini masih pada bujangan, kecuali Kang Tony yang memang sudah punya tunangan di desa Cimaung, Garut Selatan. Ketika Tony dan Dede yang saat itu sedang asik ngobrol dan ngopi, Tony berkata kepada Dede, "Dek, kamu kalau mau, kamu ini bisa loh belajar ilmu seperti waktu di desa Cimaung. Ilmu kadugalan, ilmu kanuragan. Biar nanti kalau ada yang ganggu kamu, deh, kamu ini gak perlu lagi minta bantuan saudara kamu, minta bantuan saya. Soalnya takutnya dikala ketika kamu dalam bahaya, saya dan saudara-saudara kamu lagi gak ada, kan bisa repot, deh." Mendengar itu, Kang Dede pun hanya tersenyum saja. Karena ada sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh Tony ataupun kedua sepupunya, yang waktu itu tentunya masih ada, belum masuk ke cerita terkena teluh jampang. Dede hanya tersenyum saja. Dan memang dia sendiri tak ada keinginan untuk belajar ilmu-ilmu kanuragan seperti sepupunya ataupun seperti yang dimiliki Tony beserta keluarga calon mertua Tony. Dede ini kan memang lebih suka belajar ilmu-ilmu pengasihan seperti yang sudah Akang ceritakan tempo lalu. Dede hanya tersenyum dan berkata, "Lah, kalau masalah itu mah gimana kitanya aja sih, Ton. Tapi terus teranglah, gak minat kalau harus belajar ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kadugalan. Saya lebih suka belajar ilmu-ilmu pengasihan," ucap Dede sambil tersenyum. "Ah, dasar kamu made, playboy cap kadal," ucap Tony. Dede pun hanya tertawa mendengar candaan sahabatnya. Dede ingat betul waktu berkunjung dengan Tony ke Cimaung, kengeriannya seperti apa. Bahkan anak bungsu dari calon mertuanya Tony, yang dulu katanya nganterin sampai ke berbatasan Garut Tasik, itu ternyata kan bukan manusia, tapi berwujud seekor harimau. Yang belum tahu tinggal tonton aja videonya. Nah, ketika sedang berbicara berdua saat itu, tiba-tiba HP-nya Tony bunyi. "Ton, itu siapa yang nelpon?" "Gak tahu deh, bentar," ucap Tony, yang langsung berdiri menuju ke kamar mengambil HP-nya. Tak lama, Tony sudah membuka panggilan di HP-nya itu dan duduk di depan Dede. "Loh,
"Ton, di mana Ton?" Ucap orang di seberang sana. "Di rumah." "Ada apa Lan?" "Ton, sini Ton, gawat." "Gawat? Gawat ada apa?" "Ini Ton, saya sama warga lagi ngepung maling. Maling kambing Ton." "Maling kambing? Ya sudah, di mana sekarang?" "Ujung desa," ucap yang nelpon malam itu. Nah, yang nelpon ini si Elan, salah satu kawannya Tony, pemuda di kampung desa Citelu juga. Mendengar kalau Elan dan warga lagi ngepung maling, Tony pun mengajak Dede untuk ke TKP. Ikut ningker, ikut nangkap maling kambing yang sudah dalam kepungan warga. Namun sebelum mau berangkat ke sana, Tony langsung membangunkan bapaknya, yang ketika Tony berjalan menuju kamar sang bapak, Mang Kustaja, pintu sudah langsung terbuka. "Ton, kamu berangkat saja duluan ke sana. Bapak sudah tahu. Udah bapak urus tuh maling. Dia nggak bakal bisa keluar dari kampung Citelu." Tony kaget dong. Dede juga sampai terheran. Lah bukannya dari tadi bapaknya Tony ini di rumah, tidur di kamar. Kok bilang kalau udah ikut urus tuh maling, sampai berani jamin itu maling kambing gak bakal bisa keluar dari kampung Citelu. "Udah, kamu pergi aja duluan Dek," sama si Tony. "Ingat Ton, kamu urus aja tuh maling. Nanti kalau kamu tak sanggup, baru balik jemput bapak. Sekarang pergi ke sana, ikut sama warga," ucap Mang Kustaja. Tony beserta Dede pun bergegas menaiki motornya Dede, langsung menuju ke lokasi pengepungan maling. Nah, di TKP, si maling itu memang sudah dikerumuni oleh warga. Maling ini sebenarnya sudah lari cukup lama, ingin keluar dari desa Citelu selepas aksinya konangan oleh warga setempat. Namun si maling bingung, lari kemanapun, berlari sekuat tenaga, itu tetap saja balik lagi ke lokasi yang sama. Si maling hanya bisa berlari berputar-putar di daerah sana saja. Gak bisa meninggalkan lokasi, seolah ada kekuatan batin yang menghalangi pandangan si maling. Sedangkan warga sendiri yang saat itu sudah mengerumuni si maling, semua kebingungan. Karena si maling ini walau ada di depan mereka, tak bisa ditangkap, tak bisa dilukai. Namanya maling, udah dikerumunin warga nih, dikeroyok, otomatis kan dihantam. Lah ini udah dihantam beberapa kali. Bukan maling yang mengadu kesakitan, bukan maling yang babak belur, malah yang ngeroyok sampai ampun-ampunan. Rame dong di Citelu tuh, warga bersorak-sorak, umpatan-umpatan keluar dari mulut warga. Dan saat itulah ketika warga sedang mengumpat, mencaci maki dan berusaha memukuli maling, Dede dan Tony tiba. "Mana malingnya, mana oi?" ucap Tony. Dengan gagahnya dia turun diikuti oleh Dede yang hanya geleng kepala memperhatikan. Ton, sini Ton!" Si Elan yang manggil Tony. "Mana? Tuh malingnya tuh," sambil nunjuk ke arah tengah-tengah kerumunan warga. "Wah, sikat atuh," ucap Tony yang langsung merapalkan ajian-ajian yang dia miliki. Namun apa yang terjadi ketika Tony berlari, nyerenteng nih si Tony sama Dede nih di belakang, mau ikut mukul tuh maling. Ketika kepalan tangan Tony dan Dede mengenai tubuh si maling, malah terasa seperti memukul besi. Sampai kemper tangannya si Dede mengadu kesakitan. "Waduh, gawat ucap Tony yang menyadari kalau maling yang ada di hadapannya, yang seperti sedang tersenyum mengejek, bukan orang sembarangan. Lalu si pemilik kambing yang sudah begitu geram
dari tadi menahan amarah, dia langsung mencabut gol jamnya. Lalu disaksikan semua orang. Si pemilik kambing yang dicuri itu dengan golok tajam langsung dia sabetkan ke tubuh si maling. Namun yang terjadi, tak ada sedikit pun lecet, bahkan bekas merah pun tak terlihat dari bekas sabet yang begitu tajam. Ngerilah semua orang melihat kesaktian maling di hadapan mereka. Tony sendiri melihat gelagat tak beres. Wah, ini mah gak bakal bisa beres, Dek. Lah terus gimana, Ton? Tunggu aja lah dulu di sini. Pinjam motor, saya mau jemput si bapak, ucap Tony. Tony ini udah ngerasa keteter, gak bisa menaklukkan maling di hadapannya. Sesuai pesan dari Mang Kustaja bapaknya, Tony pun langsung ke rumah menjemput sang bapak. Sedangkan warga masih tetap mengerumuni maling agar tak lari dari kepungan mereka. Singkat cerita, selang 15 menit kemudian, terdengar suara motor yang dikendarai Tony bersama Mang Kustaja datang. Melihat kedatangan Mang Kustaja, jawara pilih tanding di Citelu, semua warga pun kegirangan. Tuh. Mang Kustaja, Mang Kustaja. Mang, ya maling Mang. Sakti maling na Mang, ucap teriakan warga. Lah Mang Kustaja dengan santainya turun dari motor sambil ngisep rokok. Mana malingnya, mana? Ucap Mang Kustaja sambil jalan menembus kerumunan yang memberikan jalan. Menyingkir semua orang. Terlihatlah si maling yang masih utuh, seperti mengejek ke arah warga, termasuk ke arah Mang Kustaja. Ngerasa kebal nih, ngerasa punya ilmu nih maling, gak bisa ditaklukin. Tapi ketika Mang Kustaja berjalan dengan santai mendekat ke arah si maling, lalu dengan santainya, digampar tuh maling oleh telapak tangannya Mang Kustaja. Yang ketika digampar muka tuh maling, si maling langsung berteriak. Dari hidung dan mulutnya menyemburkan segar. Si maling terjatuh di hadapan semua orang dan langsung kejang-kejang seperti yang mau meninggal. Orang-orang pun bersorak. Wah bener Mang Kustaja emang sakti, sekali gampar langsung ngodar tuh maling. Warga kan ketika melihat si maling udah kalah sama Mang Kustaja hanya sekali tampar, emosi mereka kembali membludak. Namun ketika warga mau memukuli lagi si maling, tiba-tiba beberapa orang perangkat desa datang mengamankan situasi dan lantas mengevakuasi maling kambing itu, langsung digiring dengan tubuh yang sudah tak berdaya ke Polsek Cimerak. Selepas maling dibawa ke Polsek Cimerak untuk diproses secara hukum oleh perangkat desa dan beberapa warga. Warga yang berkerumun di situ pun akhirnya membubarkan diri, termasuk Dede, Tony, dan Mang Kustaja. Mereka bertiga kembali pulang ke rumahnya Mang Kustaja. Dikarenakan malam sudah begitu larut, Tony pun meminta Dede untuk menginap saja di rumahnya, baru keesokan paginya pulang lagi ke desa Sindang Sari. Setibanya di rumah, Mang Kustaja berkata, "Dek, Tony, kalian tidur bareng si Pajar ya di ruang tamu saja. Soalnya kan tempat lain sudah penuh. Bapak mau istirahat dulu, capek ucap Mang Kustaja. Iya Mang. Dede pun menjawab. Mang Kustaja hanya tersenyum saja, lantas menyusul sang istri masuk ke dalam kamar. Sepeninggalan Mang Kustaja, si Pajar pun adik dari Tony yang usianya hanya terpaut 3 tahun, yang usianya hanya terpaut beberapa tahun saja dari Dede, masih bisa dibilang agak sebaya,
Makanya Dede dan si Pajar, adiknya Tony ini, begitu akrab. Nah, mereka pun tiduran di ruang tamu. Nah, di situ Dede keheranan ketika tadi menyaksikan kelakuan Mang Kustaja. Hanya sekali gampar tuh maling yang udah dikepung. Bahkan dalam pengepungan itu kan banyak juga orang-orang berilmu yang punya kesaktian, tapi ternyata tak bisa menaklukkan si maling. Ton, itu bapak kamu punya ilmu apa sih? Perasaan tadi di sana itu kan banyak jawara juga yang pada sakti tuh, tapi kok nggak bisa ngalahin tuh maling. Mang Kustaja sekali datang langsung tabok, hampir modar tuh maling. Punya ilmu apa sih Ton bapakmu itu? Tony hanya tersenyum saja. Gak usah aneh lah deh, nanti juga kamu tahu sendiri, ucap Tony sambil tersenyum misterius. Sedangkan si Pajar itu sudah tertidur begitu lelap di samping Tony. Jadi posisi mereka bertiga nih, waktu tiduran di ruang tamu, Dede, Tony, Pajar, si Tony di tengah-tengah. Maka mereka pun mulai merasa mengantuk, lantas tertidur cukup lelap. Namun, sekitar jam 2 dini hari, Dede terbangun, terkejut karena mendengar suara geraman dari samping Tony. Ketika Dede membuka mata, saat itulah Dede pucat pasi sampai melotot melihat Pajar yang tiba-tiba bangun menggeram, berteriak penuh amarah seperti yang sedang kerasukan. Melihat itu, Dede pun panik. Ton, bangun Ton. Itu si Pajar kenapa Ton? Tony yang dibangunkan oleh Dede lantas langsung membuka mata. Begitu menatap ke arah Pajar, agak sedikit terkejut si Tony ini. Namun hanya dalam sekejap, Pajar yang menggeram layaknya seekor harimau dengan tangan yang seperti cakar, pandangan matanya tajam menatap ke arah Tony dan Dede. Langsung dipukul sekuat tenaga oleh Tony. Yang ketika dipukul sekuat tenaga waktu itu, Pajar pun langsung terjatuh. Dan lantas tak lama kembali tersadar. Seperti nggak ada apa-apa nih. Pajar yang dipukul sekuat tenaga tadi sama si Tony itu nggak ngerasa kesakitan sama sekali. Makanya kalau ada yang kesurupan, lu tabok aja. Kalau asli kesurupan nggak bakal kesakitan. Seperti ini, kayak si Pajar ini. Dia kebingungan. Loh, ini ada apa? Gak ada apa-apa, Jar, sok tidur lagi aja, ucap Tony. Pajar pun hanya mengangguk, lantas kembali memejamkan mata, kembali tidur begitu lelap, menyisakan Dede yang masih bengong. Ton, si Pajar kenapa? Nanti aja Ton, nanti pun kamu tahu sendirilah. Kita tidur lagi aja, masih malam loh. Ini baru jam 2 dini hari, kita tidur lagi, ajak si Tony. Dede pun mengalah, menunda pertanyaan dalam hati dan pikirannya. Ketika Dede kembali merebahkan tubuhnya, aduh, ini keluarga aneh semua. Si Tony punya besan, orang sakti juga. Ini bapaknya jelas-jelas sakti pula. Lah sekarang si Pajar kayak gitu juga. Ini keluarga aneh semua, pikir si Dede. Kang Dede merasa kalau dalam keluarga Tony, yang normal yang biasa itu cuman Biati, ibunya Tony, istri Mang Kustaja. Bodoh amat, pikir Dede, yang langsung kembali tertidur begitu lelap. Pagi-pagi mereka bertiga pun bangun. Dede dan Tony selepas bangun tidur, mereka pun asik ngopi di halaman rumah mereka, di rumahnya Tony. Nah, ketika lagi ngopi pagi di serambi rumahnya Tony, Dede ini bertanya, Ton, itu sejak kapan si Pajar seperti itu? Emang udah biasa ya kayak gitu? Kok kamu semalam gak panik,
gak terkejut. Yah, si Pajar memang sudah biasa seperti itu. Makanya kalau si Pajar tidur itu gak boleh sendiri, harus ada yang menemani. Seperti semalam aja deh. Oh gitu. Emang suka bangun tiba-tiba terus ngamuk kayak kerasukan? Tony pun hanya tersenyum mengangguk saja. Nantilah deh, kalau kamu pengen tahu ceritanya seperti apa. Nanti malam, mainlah ke sini. Biar sekalian saya jelasin apa sebenarnya yang terjadi kepada Pajar. Sekaligus, mungkin nanti saya ceritakan pula perihal keanehan-keanehan yang sudah kamu saksikan di keluarga saya, ucap Tony. Dede pun hanya mengangguk saja. Dan dia berjanji kalau senggang nanti akan datang kembali berkunjung ke rumah Tony. Nah, jam 8 pagi itu pun Dede pamitan pulang kepada Tony dan Mang Kustaja, langsung pulang lagi ke desa Sindangsari ke rumah orang tuanya. Selepas pulang dari Citelu balik kembali ke desa Sindangsari tempat tinggalnya Dede. Dede masih tetap kepikiran keanehan-keanehan dari keluarganya Tony sahabatnya itu. Dede sebenarnya ingin bertanya ke Mang Rohman bapaknya, karena kan sama-sama berilmu pula. Namun agak segan Dede ini. Gak mau juga disebut terlalu kepo dengan kehidupan orang lain. Nah, satu saat jam 8 malam, sekitar selang sehari pasca menginap di rumah Tony, Dede langsung pergi ke Citelu menuju ke rumah Tony. Namun ketika tiba di depan rumah Tony, Dede heran. Terlihat di depan rumah Tony dan bapaknya Mang Kustaja sudah berpakaian rapih tapi membawa golok. Loh, ini pada mau kemana, pikir Dede, yang masuk ke halaman mematikan motornya. Loh, Mang, mau kemana? Biasa deh, mau operasi, ucap Mang Kustaja. Operasi? Operasi apa jam segini? Terlihat pakaiannya Tony dan Mang Kustaja itu seperti pakaian orang yang mau berkebun. Dek, ikutlah. Ikut kemana, Mang? Ya ikut operasi sama Mamang. Si Tony juga ikut kok. Oh, iya tuh, Mang. Nah, si Dede ini belum tahu nih mau operasi apa malam-malam. Tapi berhubung si Tony sahabatnya ikut, Dede pun bersedia mengikuti Mang Kustaja. Maka malam itu, Mang Kustaja, Tony, dan Dede langsung berangkat bersama-sama menuju ke suatu lokasi yang tidak diketahui oleh Dede. Namun ketika di perjalanan, nih Dede agak heran pula. Dede ini kan jalan paling belakang, di belakangnya si Tony. Loh, ini mau pada kemana? Kok ngambil jalannya malah ke pinggiran desa? Malah kayak mau ke hutan. Mau pada ngapain sih? Tapi Dede ini saking pengen tahunya, nih mau operasi apa nih, tetap ngekor di belakang. Yang makin lama, ternyata mereka bertiga ini menuju ke arah perkebunan kelapa milik PTPN 8 Batu Lawang. Orang Pangandaran tahu lah ya. Walaupun sekarang perkebunan kelapanya yang punya PTPN 8 ini udah nggak ada kan. Loh, ini kok malah ke kebun kelapa? Mau pada ngapain ke kebun kelapa? Begitu masuk ke dalam perkebunan kelapa, masuk ke daerah yang lebih dalam, sadarlah Dede kalau ternyata yang disebut operasi oleh Mang Kustaja, mereka mau nyolong buah kelapa yang memang umum di daerah sana. Kata ceritanya Kang Dede. Jadi banyak nih oknum-oknum warga yang sering mencuri buah kelapa milik perkebunan dan nanti mereka jual. Menyadari kalau dia malah diajak nyolong kelapa nih sama Mang Kustaja. Setibanya di lokasi, Dede ini mau pulang. Takut ketahuan
sama waker atau keamanan perkebunan yang setiap malam selalu patroli. Aduh, Mang, saya mah pulang aja ya, Mang. Jangan pulang. Jangan takut deh. Mamang jamin kita ini nggak bakal ketahuan. Kalau kamu pulang, justru kamu bakal ketahuan nanti. Pasti kena ama waker, petugas keamanan di perkebunan ini. Nanti kamu yang ada malah ditangkap. Udah, kamu diam saja. Percaya sama Mamang. Iya deh, percaya aja dah. Aman, gak bakal ketahuan, ucap si Tony meyakinkan. Akhirnya mau tak mau, Dede pun menurut. Dede pun duduk jongkok diam di situ. Sedangkan Tony dan Mang Kustaja mulai beroperasi. Hampir 1 jam lamanya tuh, Mang Kustaja dan Tony memungut dan mengambil buah kelapa yang sudah tua untuk mereka kumpulkan dan mereka jual nantinya. Sedangkan Dede dengan hati tak karuan, takut ketahuan ketangkep ama tu waker. Wah, kalau kejadian, malu 7 turunan si Dede ini. Bahkan bisa kena gampar bapaknya yang sakti luar biasa. Dede udah ngebayangin, batu yang gitu keras aja dipegang ama bapaknya remuk jadi pasir. Lah gimana kalau dia digampar sama Mang Rohman? Bubuk tuh tengkorak. Aduh, gimana ya kalau sampai ketangkep nih? Udah, modar aku. Modar digampar si bapak. Aduh, Mang Kustaja sama si Tony mah ada-ada aja. Dikirain teh operasi apa, kok malah nyolong kelapa. Tak lama, Tony dan Kustaja bapaknya sudah datang mengumpulkan buah kelapa yang begitu banyak. Langsung mereka berdua sembunyikan di balik semak-semak. Nah, udah beres deh. Ini mau tak sembunyikan dulu. Besok sama si bapak mau diambil dan dijual. Iya deh, kamu tenang saja. Nanti Mamang kasih rokok buat kamu, ucap Mang Kustaja. Dede pun hanya mengangguk saja. Dia nggak peduli mau dikasih rokok apa enggak masalah. Cuman yang Dede takutkan, ini waker nih. Karena jam-jam segitu nih waker biasanya keliling masuk ke area perkebunan kelapa. Sama seperti di perkebunan karet. Dikarenakan PT PN 8 Batu Lawang ini, itu kan komoditinya karet. Kalau di Pangandaran dulu selain karet itu ada kelapa dan kakao, coklat. Walau coklat dan kelapanya udah nggak ada setahu Akang ya. Tinggal perkebunan karetnya saja. Karena ayah Akang dan almarhum Uwa, itu almarhum Uwa mandor juga dulu di sana. Nah, selepas mengumpulkan kelapa disembunyikan begitu rapi agar nggak ketahuan, Mang Kustaja pun mengajak Dede dan Tony kembali pulang ke Citelu, ke rumahnya Tony. Namun baru saja mereka bertiga berdiri, lalu berjalan menyusuri jalanan setapak. Di kejauhan, dari arah berlawanan di depan mereka, terlihat sorotan cahaya senter yang begitu terang, berjalan menuju ke arah mereka bertiga. Aduh, Mang. Itu kayaknya waker, Mang. Shh, tenang deh, tenang. Jangan panik. Mamang jamin kita bertiga nggak bakal ketahuan. Ton, ikut sama bapak. Dek, ikut bapak dek. Ikut Mamang. Iya, Mang. Iya, Pak. Ucap Tony dan Dede. Tony terlihat begitu tenang. Seolah kejadian seperti itu sudah hal biasa buat mereka berdua. Kalau Dede kan baru pertama kali nih lihat waker berjalan semakin mendekat ke arah mereka bertiga. Wah, perasaan dan pikiran Kang Dede udah gak karuan. Lantas Dede pun mengikuti Tony dan Mang Kustaja menuju ke arah pinggiran jalan setapak yang dimana di situ ada beberapa tumbuhan semak-semak, alang-alang kalau kata Kang Dede saat itu. Loh, Mang, mau sembunyi di mana, Mang? Di sini saja, Dek. Kaget dong, Dede. Masa mau sembunyi di balik alang-alang yang begitu tipis?
Tingginya juga paling cuma setengah meter. Duduk jongkok aja pasti tetap kelihat. Namun Mang Kustaja menenangkan Dede. Tenang Dek, tenang, jangan takut. Ton, kamu pegang ujung baju Bapak. Dan kamu Dek, kamu pegang ujung bajunya si Tony. Iya Mang. Aduh, ini bukannya sembunyi, malah jongkok saling pegang ujung baju sih, pikir Dede. Gak masuk akal dong. Tapi Dede ini memilih mempercayakan hal itu kepada Mang Kustaja. Lalu Mang Kustaja terlihat oleh Dede yang jongkok paling depan itu memejamkan mata dan bibirnya komat kamit seperti yang merapalkan sesuatu. Nah, memang ada hal aneh ketika Mang Kustaja seperti merapalkan sebuah ajian. Dede merasa seperti ada aliran listrik statis ke tangannya yang memegang ujung bajunya Tony. Dan bertepatan dengan itu, ternyata dua waker yang berpatroli mendekat ke arah mereka bertiga. Karena memang di samping si Dede itu kan jalan setapak. Wah, Dede udah keringat dingin. Sampai dari tulang ekor keringatan pula, saking tegang dan takutnya. Tapi melihat dan memperhatikan Tony serta Mang Kustaja begitu tenang. Dede pun memejamkan mata. Dan anehnya, ketika dua waker yang sedang berbicara terdengar oleh telinga Dede. Perasaan tadi kayak ada kelapa-kelapa jatuh daerah sini dah. Gak salah lagi tuh, itu pasti maling, ucap percakapan dua waker ini. Iya, itu pasti maling. Tapi mana malingnya? Gak ada orang. Apa jangan-jangan itu cuma bajing aja? Ya bisa jadi sih. Mungkin bajing yang makanin buah kelapa. Ya udahlah, yuk patroli lagi ke depan. Itu pas mereka lagi pada ngomong berdua, ngelewat di samping Mang Kustaja, Tony dan Dede. Betul-betul Dede terkesiap malam itu. Mereka bertiga yang jongkok di balik beberapa lembar daun alang-alang itu nggak kelihatan loh. Seolah diselimuti kabut halimunan, disembunyikan dari pandangan dua orang keamanan perkebunan kelapa. Dan selepas kedua orang waker atau keamanan perkebunan kelapa lewat, menjauh dari lokasi mereka, barulah Mang Kustaja berbicara. Sudah, kita sudah aman. Kamu lihat kan Dek, aman, tenang aja kalau sama Mamang, gak usah takut. Iya Mang. Ton, nanti kamu jelaskan ke si Dede, biar si Dede ini gak kaget ngeliat keanehan di keluarga kita. Iya Pak, nanti Tony jelaskan ke Dede. Ya sudah, kita pulang. Pulanglah nih ketiga orang ini, dibarengi dengan Dede yang sepanjang perjalanan tak henti-hentinya merasa heran dan memuji kesaktian Mang Kustaja yang betul-betul terbukti. Singkat cerita, setibanya di rumah Mang Kustaja dan Tony lantas berganti pakaian. Lalu Mang Kustaja berkata, Ton, jelasin ke si Dede ya, Bapak mau tidur, capek. Iya Pak. Mang Kustaja pun bergegas masuk kembali ke dalam kamar. Kecapean dia, habis mungutin dan ngambil buah kelapa yang segitu banyaknya. Ya ada satu kolbak mah, satu mobil gitu. Selepas itu, Tony dan Dede menyeduh kopi, lalu duduk santai di depan rumahnya Tony. Nah di situ, sambil ngopi dan menikmati sebatang rokok, Tony pun mulai menjelaskan apa sebenarnya yang berlaku di keluarga Tony. Dek, kamu kan tahu, Bapak, Ibu, keluarga saya itu kan berasal dari Desa Cijeruk, Pantai Cijeruk, Garut Selatan. Bapak itu bukan orang sembarangan, Dek. Kamu sudah membuktikan sendiri kesaktian Bapak seperti apa.
Dan kamu kan tahu pula, di Cimaung aja, calon mertua, saktinya kan luar biasa deh. Nah itu pun sama seperti Bapak. Bahkan deh, saya dan si Pajar itu diisi pula oleh Bapak. Diisi apa, Anton? Dede mulai penasaran nih. Diisi apa sama Mang Kustaja? Dek, dari semenjak saya usia 10 tahun dan si Pajar 10 tahun juga, kita berdua, badan kita langsung diisi oleh hodam harimau sancang. Itu diisi langsung sama Bapak. Kamu lihat kan? Dan kamu ingat kan? Malam lalu, waktu kita tidur bareng si Pajar, itu si Pajar kesurupan ngamuk. Nah, itu dikarenakan si Pajar belum bisa menguasai hodam harimau sancang yang dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh Bapak. Saya juga dulu seperti itu, Dek. Namun seiring berjalannya waktu, nanti pun si Pajar bisa menguasai hodam harimaunya. Sama seperti saya, ucap Tony. Oh, pantes. Jadi memang Bapak, Mang Kustaja, kamu sama si Pajar ini diisi harimau sancang. Iya, Dek. Terlebih lagi Bapak. Bapak itu dan hampir sebagian besar keluarga ataupun warga di sana itu semua punya ikatan kuat dengan harimau sancang. Para pendampingnya Eyang Prabu Siliwangi. Makanya kamu gak usah kaget, Dek. Tenang aja. Kalau urusan ama apapun, saya ataupun Bapak tentunya gak akan tinggal diam. Dan nanti pun si Pajar selepas dewasa pasti ikut membantu pula, ucap si Tony malam itu. Obrolan pun berlanjut dan Dede menanyakan perihal tadi waktu di perkebunan kelapa. Tapi Ton, yang tadi dipakai sama Bapak, sama Mang Kustaja, itu ilmu apa? Kok bisa-bisanya kita bertiga bersembunyi di balik selembar daun alang-alang? Oh, ya itu sejenis ilmu halimunan. Di balik selembar daun alang-alang saja, dengan ilmu yang Bapak punya, kita ini bisa menghilang dari pandangan orang lain, deh. Itu sebagian kecil dari kesaktiannya Bapak. Oh gitu. Iya deh. Istilah kata, di balik sebuah daun, kita ini bisa bersembunyi. Kalau kata orang tua, nyumput buni dinu caang. Jadi bersembunyi rapi di daerah yang terang. Itu istilah dalam bahasa Sunda. Nyumput buni dinu caang. Gitu. Dan setahu Akang memang hal seperti itu nggak aneh. Itu salah satu hasanah keilmuan di Tatar Pasundan. Akang ingat betul ya cerita dari bapak, ibu, keluarga lah. Almarhum kakek dulu yang dari pihak bapak. Itu banyak murid-muridnya dari kalangan tentara yang waktu itu ditugaskan operasi di daerah Timur Timur. Nah itu para tentara murid-muridnya almarhum kakek semua dibekali ilmu yang sama. Jadi mereka ini bisa bersembunyi di balik selembar daun saat dalam peperangan. Dan itu memang nyata. Walau sebagian orang di zaman ini mungkin skeptis ya dengan keilmuan seperti itu, tapi dulu ilmu-ilmu seperti itu betul-betul nyata dan ada. Di zaman saat ini pun masih ada ilmu-ilmu serupa. Hanya saja orang yang benar-benar punya ilmu-ilmu kanuragan seperti itu tak pernah mau koar-koar, tak pernah mau menyombongkan diri, apalagi sampai memperlihatkan di media sosial. Karena apa? Ilmu-ilmu seperti itu bukan ilmu untuk ditontonkan. Hanya sekedar untuk melindungi diri, berjaga diri. Walau sebagian ada yang menggunakan ilmu-ilmu seperti itu untuk hal-hal yang tak baik, seperti yang dipraktekkan oleh Mang Kustaja, malah dipakai nyolong kelapa. Nah,
Selepas mendengar penuturan dari Tony, Dede pun hanya bisa menggelengkan kepala. Ternyata, Ton, di atas langit masih ada langit juga ya. Luas betul ilmu-ilmu kebatinan di Tatar Sunda. Ya iyalah, semua suku, semua daerah itu punya kekhasannya masing-masing, punya keunggulan masing-masing. Itu sebagai bukti deh, kemajuannya peradaban kebatinan, peradaban keruhanian. Orang-orang kita, orang-orang negara kita, leluhur kita. Ucap Tony yang berbicara begitu bijak kepada Dede. Dede pun sampai geleng kepala, nggak nyangka nih sahabatnya bisa sebijak itu dalam berbicara. Namun Dede agak khawatir tentang Pajar. Ton, itu memang nggak apa-apa si Pajar setiap malam seperti itu. Ya mau gimana lagi, itu memang sudah perjalanan proses asimilasi khodam dengan tubuh kita. Toh lambat laun juga si Pajar nanti seperti saya bisa menguasai khodam harimau kita. Nah baru aja ngomong kayak gitu, si Pajar yang tidur di ruang tamu itu kembali menggeram mengamuk. Buru-burulah Tony dan Dede pun masuk ke dalam. Dan di situ Dede sampai berdiri membeku melihat Pajar yang seperti bukan Pajar. Wajahnya Pajar yang begitu polos malam itu ketika khodam harimaunya menguasai tubuh Pajar. Wajah si Pajar malah terlihat seperti wajah seekor harimau, menggeram, melotot penuh amarah ke arah Tony seperti yang menantang. Tony dengan begitu santainya karena memang sudah terbiasa, langsung mendekat ke arah Pajar. Pajar menggeram menantang, bahkan mau lompat menerjang ke arah Tony. Namun Tony berkelit lalu sekuat tenaga memukul tengkuk Pajar adiknya yang langsung terjatuh tak sadarkan diri. Dek, bantu dek. Iya Ton. Pajar pun digotong nih sama Dede dan Tony, ditidurkan kembali di ruang tamu. Terlihat si Pajar ini seperti yang gak ada apa-apa, tidur lelap aja. Dede hanya geleng kepala melihat kejadian itu. Dek, yuk tidur aja lah. Iya Ton, tidurlah tuh. Dede dan Tony pun menyusul si Pajar sampai baru bangun keesokan paginya. Seolah kejadian aneh di rumahnya Tony itu udah jadi makanan sehari-hari. Dede pun yang awalnya kaget selepas mengetahui rahasia keluarganya Tony. Dede pun terbiasa pula dan memaklumi, tak kaget lagi dengan keanehan yang terjadi di keluarganya Mangkus Taja. Beberapa hari kemudian pasca kejadian waktu itu, saat itu jam 10.30, setengah 11 siang. Dede yang baru selesai bekerja dengan bapaknya, lepas mandi, Dede pun pamitan ke Mang Rohman mau main ke rumahnya Tony di Citelu. Pak, izin ya mau ke Citelu. Mau ngapain dek jam segini? Biasalah Pak, mau main ke rumahnya si Tony. Oh ya udah, tapi rumput buat kambing udah ada? Udah Pak, udah beres. Tadi Dede udah ngarit bersihin kandang sekalian. Ya sudah sana kalau mau main. Hati-hati kamu dek. Iya Pak. Tanpa banyak bicara, Dede pun langsung meluncur ke Citelu. Lah itu kan udah biasa buat Dede. Namun siapa sangka hari itu Kang Dede akan menjadi saksi hidup sesuatu yang tak akan pernah disangka, bahkan tak pernah terlintas dalam pikiran liar Dede sekalipun. Ketika Dede tiba di Citelu, di rumahnya Tony dan Mangkus Taja, terlihat Tony yang sedang makan di teras rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dek. Sini dek, makan. Iya Ton. Dari mana Ton? Ini loh,
baru pulang habis bantu ngerehab rumahnya saudara. Oh, terus si Pajar, Mang Kustaja sama si Bibi kemana? Biasa deh, si Pajar ya ikut sama ibu sama bapak, paling lagi di kebon, ucap si Tony. Dek, makan dulu tuh, ambil tuh, makan bareng. Iya Ton, udah biasa kan makan minum di situ. Dede pun langsung ke dapur ngambil makan seperti Tony. Lalu mereka berdua asik makan di teras sambil bercanda. Selepas makan, duduk ngopi ngerokok. Itu udah lewat sekitar jam 1-an. Datanglah Biati, ibunya Tony. Begitu Biati tiba di depan mereka berdua, Biati nanya, Ton, mana si Pajar? Loh, bukannya si Pajar sama ibu sama bapak di kebon? Tony mah baru pulang, Bu. Ini baru habis makan sama si Dede. Aduh, si Pajar teh udah pulang terlebih dulu. Tadi pulang jam 9 dari kebon. Katanya mau langsung ke rumah. Tapi kemana ya? Aduh, gak tahu atuh Bu. Ya udah, mungkin si Pajar lagi mandi di sumur, ucap Biati. Yang langsung pergi menuju ke arah sumur yang ada tak jauh di belakang rumah mereka. Jadi dulu kamar mandi itu kan terpisah. Termasuk nih kamar mandi keluarganya Tony. Itu di sumur belakang, di belakang rumah mereka. Namun ketika tiba di sumur zaman dulu ya, sumur zaman dulu itu cuman tanah yang digali begitu dalam, paling atasnya cuman pakai irisan bambu, nggak pakai beton seperti sumur-sumur sekarang. Namun ketika tiba di sumur, Biati tidak menemukan keberadaan Pajar. Aduh, si Pajar kemana ini teh? Ini kan udah jam 1. Ya Allah. Biati pun balik kembali ke rumah. Ton, bantuin ibu Ton. Ada apa Bu? Si Pajar nggak ada, di sumur juga nggak ada. Bantu cari si Pajar. Terlihat wajah Biati yang sedikit begitu panik. Dek, bantu yuk cariin si Pajar. Iya Ton. Nah, Dede dan Tony pun ikut mencari keberadaan si Pajar. Mendatangi rumah-rumah tetangga, rumah saudara, rumah kawan-kawannya Pajar di desa Citelu. Semua didatangi oleh Biati, Tony, dan Dede. Namun 1 jam lebih mereka bertiga mencari keberadaan Pajar di Citelu. Pajar tak ditemukan sama sekali. Biati, Tony, dan Kang Dede mulai panik. Takut terjadi sesuatu kepada Pajar. Karena tak biasanya menghilang begitu lama. Biasanya mau kemanapun, Pajar ini selalu pamitan kepada keluarganya. Khawatir sesuatu menimpa Pajar, Tony pun inisiatif langsung menjemput bapaknya Mang Kustaja di kebon. Sedangkan Biati langsung menuju ke rumah saudaranya yang ada di situ. Minta dibantu mencari keberadaannya Pajar. Dede nunggu di rumah. Tak lama, Tony dan Mang Kustaja pun tiba. Dede yang ada di dalam rumah. Begitu melihat kedatangan Mang Kustaja, dengan raut wajah yang begitu panik, tak menyapa, tak berbicara sama sekali. Hanya diam 1000 bahasa. Terlihat oleh Dede di ruang tamu. Mang Kustaja langsung bergegas masuk ke dalam kamar. Ton, gimana Ton? Gak tahu deh, kita tunggu saja. Kita tunggu hasil ikhtiarnya Bapak, ucap si Tony. Kamu tunggu di sini ya Dek. Saya mau coba nyari lagi keberadaannya si Pajar. Iya Ton. Akhirnya tersisalah Kang Dede di dalam rumah menunggu Mang Kustaja. Cukup lama Mang Kustaja di dalam kamar yang katanya sedang berikhtiar mencari keberadaan Pajar. Walau Kang Dede ini nggak tahu ikhtiar macam apa yang dilakukan Mang Kustaja itu. Sampai tak lama, terdengar suara langkah kaki keluar dari kamar Mang Kustaja. Dede pun terkejut, berharap-harap cemas. Namun ketika Mang Kustaja keluar dari dalam kamar,
Di situ Kang Dede gemetar tubuhnya, ketakutan karena melihat raut wajah Mang Kustaja sudah berubah. Bukan berubah mimiknya, tapi berubah bentuk dan penampakannya. Wajah Mang Kustaja seperti percampuran antara manusia dan harimau. Bisa kalian bayangkan sendiri seramnya seperti apa? Itu siang hari loh. Mang Kustaja seperti yang dikendalikan dan dirasuki entitas yang tidak diketahui. Dengan aura yang begitu menakutkan, mendekat ke arah Dede dengan sorot mata yang begitu tajam, di mana pupil matanya, pupil hitamnya mengecil dan berganti warna dengan warna pupil kekuningan layaknya pupil mata seekor harimau. Lalu Mang Kustaja mulai bicara, dan yang membuat Dede gemetar ketakutan, suara yang keluar dari mulut Mang Kustaja itu suara berat dan serak lelaki tua. Maneh teh incuna Ki Utak? Iya bapak, saya teh incuna Aki Utak. Jadi sosok ini yang mengendalikan tubuh Mang Kustaja bertanya ke Dede, kamu incunya Ki Utak atau cucunya Ki Utak? Dede pun mengakui kalau dia cucunya Ki Utak. Itu Ki Utak nama kakeknya Kang Dede. Orang sakti juga lah. Namun yang membuat Dede heran, dari mana Mang Kustaja tahu kalau dia cucunya Aki Utak? Karena Aki Utak ini kan udah begitu lama meninggal dunia. Bahkan gak tinggal di situ. Mustahil nih. Mustahil Mang Kustaja tahu. Sia incuna Ki Utak. Bantuan kaula neangan incu kula. Ucap yang merasuk ke tubuh Mang Kustaja. Yang ternyata itu adalah sosok bapak dari Mang Kustaja atau kakeknya Pajar dan Tony yang sudah meninggal dunia merasuk ke tubuh Mang Kustaja. Loh, kok bisa gitu, Kang? Ingat, keluarga ini membuat kontrak perjanjian dengan Harimau Sancang. Yang berarti apa? Walau bukan kontrak perjanjian harta kekayaan, mereka baliknya ya ke Sancang. Udah pada tahu kan? Baraya KMS mah pada cerdas lah, nggak kayak yang lain. Pasti tahu masalah seperti ini. Udah beberapa puluh kali akan jelaskan. Dede pun gemetar. Taulah dia yang merasuk dan mengendalikan tubuh Mang Kustaja itu bukan manusia. Sudah bukan manusia. Udah Bapak, saya sudah bantu nyari Pajar, tapi nggak ketemu Pak. Bukan begitu caranya. Begini nih, ucap kakeknya si Pajar yang merasuk ke tubuh Mang Kustaja, yang langsung mendekat dan memegangi kepalanya Kang Dede. Kaget Kang Dede, kepalanya dipegang hampir dicengkram tuh. Kepala Kang Dede yang ya paling segede gini itu dicengkram telapak tangan Mang Kustaja yang wah gedenya bukan main. Hampir keranggem tuh, kecengkram kepala Kang Dede. Namun ada yang aneh, ketika dipegang ubun-ubunnya Dede, saat itulah Dede melihat sosok Pajar berdiri tersenyum di samping sumur. Dan langsung pandangan itu menghilang kembali. Selepas itu, sosok Mang Kustaja yang dirasuki melepaskan genggaman telapak tangannya di kepala Kang Dede, lalu balik lagi ke dalam kamar. Yang tak lama, Mang Kustaja pun sudah kembali normal berjalan keluar. Dek, gimana Dek? Kamu lihat gak si Pajar? Iya Mang, kalau nggak salah tadi Dede lihat Pajar itu berdiri tersenyum di samping sumur Mang. Samping sumur? Yang bener Dek, bener Mang. Yang sudah, kita ke sumur. Tony! Teriak Mang Kustaja setibanya di luar. Manggil-manggil si Tony. Tak lama, Tony pun bergegas berlari menemui bapaknya dan si Dede. Ada apa Pak? Ton,
kamu panggil mamang kamu si Mang Asep. Suruh ke sini. Iya Pak. Lalu Tony pun setengah berlari menuju ke rumah pamannya. Tak lama Mang Asep, adiknya Mang Kustaja, datang bareng sama si Tony. Ada apa, A? Sep, kamu bisa nggak nyelam di sumur dalamnya 7 meter? Bisa, A. Memangnya ada apa, A? Sep, cuma mau memastikan betul atau tidak si Pajar ada dalam sumur. Kaget semua orang dong. Pucat pasti wajahnya Tony dan Mang Asep. Maksud AA gimana? Tanya Asep. Sudahlah, yuk ikut. Mereka semua pun langsung menuju ke sumur milik Mang Kustaja. Waktu itu Mang Asep, Kang Dede, Mang Kustaja, Tony, 4 orang nih. Biati belum tahu. Setibanya di samping sumur, menggunakan tali timba, Mang Asep itu langsung turun meluncur ke dalam sumur yang dalamnya 7 meter. Airnya lagi penuh. Nyelam tuh Mang Asep tanpa bantuan alat apapun. Menyelam ke dasar sumur. Sedangkan di atas di pinggiran sumur, Mang Kustaja, Dede, dan Tony berharap-harap cemas. Benar dan tidaknya, Pajar berada di dalam sumur. Tak perlu waktu lama, Asep pun sudah kembali, kepalanya muncul di permukaan air sumur. Sep, gimana? Ada nggak? Iya, A. Di bawah ada si Pajar, ucap Asep. Langsung lemas seketika tubuh Mang Kustaja. Tony pun sama. Dede aja sampai gemetar. Lalu Mang Kustaja menyuruh Tony meminta bantuan para tetangga. Tony pun berlari meminta tolong kepada para tetangganya. Gemparlah warga kampung Citelu waktu itu. Orang-orang berbondong-bondong menuju ke sumurnya Mang Kustaja. Mang Asep udah naik lagi ke permukaan sumur. Lalu warga yang membawa mesin penyedot air langsung bahu-membahu menguras air sumur. Dan ketika air sumur dikuras sampai kering, terlihatlah tubuh dari Pajar sudah kaku tak bernyawa. Yang langsung saja melihat itu, warga turun ke bawah mengevakuasi jenazahnya Pajar. Ketika jenazah Pajar diangkat ke atas, ke permukaan sumur, Biati menjerit sampai langsung pingsan. Mang Kustaja pun sama dan hampir jatuh ke sumur. Untung dipegangi sama Kang Dede. Terlihat jenazah Pajar sudah kaku dan sudah sedikit membengkak karena mungkin kemasukan air. Melihat itu, Dede terkesiap, gak menyangka baru semalam lalu tidur bareng sama si Pajar sama Tony. Dan sekarang sudah terbujur kaku tak bernyawa di dalam sumur. Tepat di depan mata Dede sendiri. Lalu jenazah dari Pajar langsung digotong oleh warga dibawa ke rumah Mang Kustaja. Dede pun mengikuti semua prosesi pengurusan jenazahnya Pajar. Di hari itu pula jenazah Pajar dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan langsung dikebumikan di pemakaman umum kampung Citelu. Dan selepas selesai semua prosesi penguburan jenazahnya Pajar, Dede pun pamitan pulang ke Mang Kustaja, Biati, dan Tony, sahabatnya. Dede pun ikut merasa kehilangan, ikut terpukul atas kematian Pajar. Dan berjanji waktu tahlilan nanti Dede akan datang. Singkatnya, Kang Dede pun pulang balik lagi ke Sindangsari, ke rumahnya. Setibanya di Sindangsari, Dede pun cerita ke bapaknya apa yang menimpa Pajar dan keluarganya Tony.
Bapaknya hanya menggelengkan kepala, tak berbicara sedikit pun. Nah, malam harinya, Kang Dede pun tertidur begitu lelap. Dan dalam tidurnya inilah, Kang Dede bermimpi didatangi oleh Aki Utak, almarhum kakeknya. Di mana dalam mimpi itu, Ki Utak menasehati Kang Dede sekaligus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dek, hati-hati kamu, Dek. Kamu harus ingat, jangan berani-berani kamu mempelajari ilmu seperti mereka. Perlu kamu ketahui, Dek, kalau nggak ada kamu di sana, mungkin jenazah si Pajar baru bisa ditemukan selepas membusuk. Dan sebenarnya si Pajar itu mati jadi tumbal keserakahan, ambisi dari bapaknya sendiri. Menjadi tumbal ilmu kadugalan. Dari usia yang masih belia, belum cukup umur, sudah dijejali oleh hodam-hodam bangsa jin, oleh ilmu-ilmu kanuragan. Yang akibatnya, di usia yang belum akil balik, di usia yang belum matang, itu membahayakan tubuh, mengalahkan ruh sendiri, menguasai kesadaran sendiri, yang akhirnya mati. Yang ternyata, menurut Kang Dede, di mimpi itu, almarhum kakeknya mengatakan kalau sebenarnya Pajar, dia tubuhnya dirasuki dan dikendalikan oleh siluman harimau. Dan ketika Pajar pergi ke sumur, itu di luar kesadaran Pajar sendiri. Dede pun ingat ketika diperlihatkan sosok Pajar yang tersenyum di samping sumur. Dan saat itulah detik terakhir Pajar yang dikendalikan siluman harimau dari hutan Sancang lompat ke dalam sumur yang kedalamannya 7 meter. Dan langsung meninggal seketika. Mengetahui hal itu, ketika bangun dari tidurnya, Kang Dede hanya bisa beristighfar dan mendoakan hal baik untuk Pajar. Dan Kang Dede tak menyangka, ternyata dampak dari dipaksa dicekoki ilmu-ilmu kanuragan, pengisian hodam dan sejenisnya, itu bisa berakibat fatal. Seperti yang terjadi kepada keluarga Tony yang menimpa Pajar yang baru berusia 13 tahun. Karena tak kuat, tak bisa mengendalikan, akhirnya malah meninggal menjadi tumbal.